Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Manarul Hidayatullah, NPM 20020101001, dari jurusan Ahwal Aksasiyah Hukum Keluarga semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekilas hukum pertanahan pertama, yang kedua itu mengenai mekanisme pendaftaran tanah, yang ketiga adalah pembuktian sertifikat tanah. Guna untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Hindra Irawan MH selaku dosen pembimbing mata kuliah hukum pertanahan. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama, sekilas tentang mengenai hukum pertanahan. Sering kita mendengar kata hukum agraria, hukum dan hukum pertanahan, baik itu melalui sosial media, televisi, percakapan orang lain dan lain sebagainya. Itu sering kita dengar. Apa sih perbedaan antara hukum agraria dan hukum pertanahan? Itu sebenarnya itu sama, merupakan disiplin ilmunya satu kesatuan yang sama, tetapi memiliki pembahasan objek kajian yang berbeda. Dimulai dari hukum agraria. Hukum agraria menurut UU PA adalah seluruh kaidah yang mengenai bumi, air, dan luar angkasa beserta seluruh kaduan-kaduan yang berada di isinya. Itu hukum agraria, lebih umum, lebih luas, lebih universal pembahasannya. Sedangkan jika kita melihat hukum pertanahan adalah hukum atau norma-norma kaidah-kaidah yang tertulis maupun tidak tertulis yang membahas tentang persoalan tanah dari segi yuridis, bukan pokok persoalan tanah sendiri, luas secara tanah itu sendiri, tapi hanya membahas tanah secara yuridis. Itu merupakan definisi dari hukum pertanahan. Sedangkan di dalam dan juga di dalam hukum pertanahan ini ada bermacam nama hak, ada beberapa macam hak. Yang pertama, hak bahasa Indonesia untuk memiliki tanah. Yang kedua, hak untuk menguasai tanah negara. Dan yang ketiga adalah hak ulayat, atau tanah adat. Karena di dalam negara Indonesia ada banyak suku, banyak macam suku adat, maka adanya timbullah tanah ulayat. Yang keempat adalah hak tanah perseorangan atau pribadi atau individu, dan di dalam hak perseorangan ini terdapat pembagiannya dua. Yang pertama, hak tetap. Yang kedua adalah hak sementara. Hak tetap ini bukan bukan hak absolut, bukan mutlak, tetapi ini bisa saja sewaktu-waktu negara membutuhkan bisa mengambil tanah tersebut dengan alasan untuk kepentingan negara. Itu bukan tetap, bukan mutlak, tetapi sewaktu-waktu bisa diambil. Itu maksudnya tetap. Dan tetap ini seperti apa contohnya? Itu hak milik. Yang kedua itu hak guna bangunan, yang ketiga hak guna usaha, dan yang keempat itu hak pakai. Dan dalam sementara itu ada hak gadai, hak menumpang, dan lain sebagainya. Dalam tetap dan sementara ini hanya berbeda dari jangka waktunya. Kalau hak tetap ini lebih panjang, lebih luas. Sedangkan kalau sementara ini ada masa waktunya itu sedikit daripada masa yang hak tetap. Terus kesimpulannya, apa yang dimaksud perbedaan antara hukum pertanahan dan hukum agraria? Hukum agraria itu cakupannya lebih luas. Dari definisinya sudah berbeda. Itu cakupannya lebih luas, yaitu membahas mengenai persoalan bumi, air, serta di luar angkasa beserta kandungan-kandungannya. Itu agraria. Sedangkan tanah itu lebih komprehensif, lebih spesifik, yaitu mengenai masalah tanah, yaitu tanah bukan masalah tanah semuanya, tetapi hanya tanah bersifat yuridis. Dan objek kajiannya itu hukum pertanahan hanya tanah yang dilihat, yang ditinjau dari yuridis. Sedangkan kalau hukum agraria itu hak yang mengenai bumi, air, dan luar angkasa. Itu lebih umum, lebih luas. Dan ini hak tanah hukum pertanahan itu merupakan bagian dari hukum agraria. Kedua, mekanisme pendaftaran tanah. Sebelum menelisik lebih jauh tentang pendaftaran tanah,
kita mengetahui apa itu yang dinamakan tanah. Tanah adalah lapisan terluar di muka bumi ini, lapisan di mana makhluk hidup semua tinggal, lapisan yang dimana semua kebutuhan apapun itu ada di luar bumi ini yang disebut tanah. Maka dari itu manusia sebagai makhluk dan termasuk bagian dari makhluk hidup itu sangat bergantung pada tanah. Bayangkan, untuk membangun rumah saja diperlukan tanah, karena fondasi dasarnya itu tanah. Dan yang kedua, untuk bercocok tanam, berladang, itu membutuhkan tanah sebagai alasnya, sebagai dasarnya. Dan ketiga, untuk membangun apapun di muka bumi, infrastruktur apapun, semodern apapun itu memerlukan tanah sebagai alasnya. Itu yang ketiga. Dan dalam perkembangannya, tanah dari zaman dahulu, zaman Yunani kuno hingga zaman Yunani kuno hingga sekarang, perkembangan waktu demi waktu berganti. Terus diartikan tanah bukan hanya sebagai fisik saja, tetapi diartikan multidimensional, di mana bisa dari sudut pandang ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya, bisa diartikan berbagai macam. Dan langsung masuk ke pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah ini di dalam bahasa Latin disebut dengan capitastrum, dan dalam bahasa Italia dan Jerman disebut dengan katastro, dan dalam bahasa Prancis disebut dengan kadaster. Istilah kadaster ini telah ada di Romawi kuno, di mana ketika itu Romawi kuno menerapkan sistem pajak tanah, yang dimana siapapun yang memiliki tanah dengan sistem rekaman itu, siapa saja mengetahui batas-batas tanah, seberapa luas tanah tersebut, maka ditarik pajaknya. Itu dari Romawi kuno, ya, sejarah Romawi kuno. Dan dalam pasal 1 PP pasal 1 PP nomor 24 tahun 1997, di mana pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang berkesinambungan terus-menerus diupayakan untuk memperoleh data fisik maupun data yuridis tentang bidang-bidang tanah. Itu dimaksud pendaftaran tanah. Nah, segi opini saya adalah pendaftaran tanah adalah sebuah legislasi agar tanah itu diakui oleh negara, sehingga tidak menimbulkan konflik, tidak ada pengakuan dua ganda dan lain sebagainya. Dan pendaftaran tanah ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama sporadik, di mana sporadik ini pihak berwenang, pihak yang mempunyai tanah mendatangkan diri sukarela mendatangkan diri ke BPN, Badan Pertanahan Nasional tingkat 2, yaitu kabupaten, baik itu tingkat 1 provinsi, dan bisa ke Menteri Agraria. Itu sporadik, dia mendatangkan langsung ke badan-badan yang berwenang. Dan yang kedua itu secara sistematik, yang dimana ini merupakan agenda rutin yang diadakan oleh Menteri Agraria setiap tahunnya, dimana dengan seperti contohnya sertifikat Prona yang ada di pemerintah yang diturunkan di desa-desa, sehingga desa-desa itu tidak perlu untuk data langsung ke BPN, cukup hanya melewati desa untuk didata, maka sertifikat akan dibuatkan melalui desa tersebut. Dan objek selanjutnya objek pendaftaran tanah. Dalam dalam PP nomor 24 tahun 1997 ada 6 objek apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang didaftarkan pendaftaran tanah. Yaitu pertama itu hak kepemilikan tanah, yaitu apa yang dimaksud dengan hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai. Itu pertama. Dan yang kedua itu hak tanah, hak pengolahan. Yang ketiga tanah wakaf. Dan yang keempat itu hak tanah milik rumah susun. Dan yang kelima hak tanggungan, dan yang keenam hak tanah negara. Yang ketiga pembuktian sertifikat tanah. Dalam pasal 32 PP nomor 24 tahun 1997 dinyatakan sertifikat merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Jika kita runut kembali,
sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat, surat tanda bukti yang kuat. Sedangkan jika kita lihat hierarkinya, surat tanda bukti bukan hanya sertifikat, tapi mereka ada beberapa. Yang pertama, ada namanya surat keterangan terdaftar atau SKT atau sporadik. Itu adalah surat keterangan ya wajib pajak dimulai ketika ingin membuat sertifikat, maka harus mempunyai SKT, yaitu surat keterangan terdaftar. Tanah itu terdaftar, itu tanah itu terregistrasi NPWP. Dan yang kedua, ada namanya akta di bawah akta di bawah tangan, yaitu dimana surat perjanjian antara kedua belah pihak, tetapi tidak ada notaris, tidak ada kekuatan hukumnya pun bisa dipertanyakan, terlalu lemah. Dan yang ketiga, ada namanya Girik Letterse. Girik Letterse ini berasal dari Belanda, dari jajahan Belanda, yang dimana ketika Belanda itu ingin menerapkan di Indonesia menarik pajak para pemilik tanah dengan terdaftar Girik Letterse. Dan Girik Letterse dalam sekarang ini ada di desa-desa dan kampung-kampung, yang dimana siapa pemilik tanah itu dapat dilihat di Girik Letterse, secara turun temurun ada di Girik Letterse. Yang keempat, ada namanya akte otentik, yaitu akte yang dibuat oleh kedua belah pihak jual beli, dilihat oleh notaris, dinyatakan oleh notaris, dan mempunyai kekuatan hukum yang cukup kuat, berbeda dengan yang lainnya. Dan yang paling kuat adalah sertifikat. Sertifikat adalah bukti kepemilikan tanah yang paling kuat jika dari yang lainnya. Terus ada lagi data fisik dan data yuridis. Apa itu data fisik? Yaitu data fisik itu berhubungan dengan tanah. Di mana letaknya tanah itu, seberapa luas tanah itu, dan batas-batasnya seperti apa. Itu merupakan pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah dari data fisik. Data fisik intinya berhubungan dengan tanah langsung. Dan data yuridis adalah data yang berhubungan dengan status hukumnya. Status hukumnya ini, tanah ini seperti apa, dan itu merupakan wilayah dari data yuridis. Selanjutnya, publikasi. Publikasi secara intinya, secara umumnya itu ada dua. Yang pertama, publikasi positif dan publikasi negatif. Apa itu publikasi positif? Publikasi positif adalah negara mengakui secara sah dan absolut bagi pemegang sertifikat. Itu positif. Itu publikasi positif. Dan yang kedua, ada publikasi negatif, yang dimana negara tidak menjamin para pemegang sertifikat itu sebagai hak mutlak atau hak absolut, sehingga bisa digugat sewaktu-waktu. Itu negatif. Nah, sekarang pertanyaannya, Indonesia menganut yang mana? Nah, jika pertanyaan seperti itu, maka Indonesia itu menganut publikasi negatif, di mana tetapi bertendensi positif. Apa dasarnya? Dasarnya ada di pasal 32 ayat 2 PP nomor 24 tahun 1997, di mana dinyatakan di sana pada kalimat terakhirnya dikatakan, baik siapa yang mempunyai sertifikat 5 tahun tetapi tidak ada penggugat, maka ini bisa dinyatakan sertifikat itu hak mutlak bagi pemilik sertifikat tersebut selama 5 tahun setelah pembuatan sertifikat. Itu bertendensi positif. Namun sayangnya ini adalah PP. Kalau di pengadilan, sehingga di pengadilan pun bisa diperdebatkan masalah PP ini, bukan undang-undang. Setelah hierarki, PP di bawah undang-undang, sehingga tergantung pengadilan saja yang bisa menerapkan PP tersebut. Dan harapannya jika ingin mengubah publikasi yang ada di Indonesia positif, maka pemerintah khususnya DPR membuat publikasi di Indonesia ini sebagai sertifikat adalah pemilik yang sah adalah pemegang sertifikat itu. Terima kasih.